Sekecil apapun dosa, sudah cukup untuk menurunkan iman kita. Sementara kita tahu keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi para salafus saleh itu berusaha menghindari dosa walaupun itu kecil. Dan kalau Anda berusaha menjauhi dosa-dosa kecil, maka secara otomatis Anda akan jauhi dosa besar. Ya. Maka ini sebuah kaidah yang sederhana gitu ya. Kapan Anda menyibukkan diri meninggalkan dosa-dosa kecil, enggak ini haram, ini enggak boleh, ini syubhat, maka yang besar-besar Anda akan lebih takut untuk mengerjakannya. Akan lebih jauh Anda dari perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana juga Anda kalau sibuk mengerjakan ibadah amal-amal sunnah, mengejar sholat duha, mengejar sholat qabliyah, mengejar sholat malam, maka sholat wajib Anda akan terjaga. Karena Anda sudah yang sunnah aja Anda jaga, apalagi yang wajib. Nah, itu juga kalau dalam ibadah. Jadi kalau dalam kemaksiatan, kapan seseorang itu pekah meninggalkan dosa-dosa kecil, ya maka dengan sendirinya mereka akan ya juga jauh dari dosa-dosa besar. Ya. Dan dosa-dosa kecil ini, kalaupun orang sampai terjerumus padanya, maka seluruh amal soleh ya, sholat, zikir, doa, semuanya akan bisa membersihkan dosa-dosa kecil itu. Bahkan antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya, maksudnya dosa-dosa kecil, selama dosa besar dijauhi. Jadi, teman-teman sekalian harus peka dengan ini. Sebagian salaf bahkan mengatakan, saya mengetahui saya punya dosa kalau saya melihat perubahan sikap pada istri saya, tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk dalam rumah saya. Jadi mereka peka sekali. Ada sebagian di antara mereka kalau jalan mencium bau busuk aja, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Khawatir itu adalah peringatan dari Allah SWT. Dan memang begitu kepekaan para salafus saleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat berada di Irak dan mendengarkan suara guntur yang keras. Mungkin itu sering terjadi di musim hujan ya. Apalagi di wilayah yang memang ada musim hujannya seperti kita di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang Irak pada saat itu di sekitarnya, bertobatlah segera, kembalilah kepada Tuhan kalian karena ini peringatan keras dan tegas dari Allah yang di langit sana kepada penduduk bumi. Jadi mendengar suara guntur, begitu pekahnya mereka. Ya, ada di antara mereka bahkan melihat api saja. Seperti Rabi' ibn Husaim rahimahullah, pernah berdiri di depan api, lalu dia lihat api tersebut, lalu dia membayangkan api neraka, lalu dia pingsan. Dia sempat pingsan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terlewat ayat tentang kuburan, lalu beliau menangis sampai beliau pingsan. Dan keluarganya ketakutan, lalu kemudian memanggil beberapa sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu di zaman khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Maka mereka mencoba membersihkan air di wajahnya dan membangunkan, akhirnya Utsman bangun. Lalu mereka bertanya, kenapa anda ini pingsan? Dia mengatakan, saya terlintas ayat tentang kuburan dan saya takut. Lalu kata orang-orang di sekitarnya, apakah anda takut sementara anda ini siapa gitu? Mereka mengetahui kedudukan Utsman bin Affan, anak mantu Nabi SAW, dan mendapatkan tiket VIP dari Nabi SAW, dia jamin masuk surga. Apa kata dia? Ya, karena Rasulullah SAW menjamin untukku surga, tapi belum menjamin untukku kuburan. Ini adalah awal kedudukan akhirat, atau tempat tinggal akhirat. Yang selamat di sini akan selamat di sana. Ya, jadi, begitu pekahnya mereka. Anda juga pernah dengar mungkin Nabi Daud alaihissalam bagaimana Allah SWT pernah uji, ya, dijatuhkan oleh Allah SWT bangkai di depan singgasananya di kerajaannya. Maka tanpa banyak bicara Daud alaihissalam langsung sujud kepada Allah SWT, ya, dan tidak angkat kepalanya sampai firman Allah turun, kalau itu adalah sebuah ujian dan bukan karena dosa yang dia lakukan alaihissalatu wassalam. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi kaum salaf itu sangat pekah sekali, ya. Para nabi-nabi, para sahabat nabi, ya, orang-orang soleh terdahulu, mereka pekah sekali dengan dosa-dosa ini sehingga mereka lebih hati-hati.